Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Dan apa yang akan kita bahas ini masih menjadi misteri ya. Nanti sesuai saja dengan kartu yang terbuka ya, apa yang akan dibacakan sesuai dengan kartu yang terbuka saja. Oke, aku akan mulai pembacaan kali ini. Kartu pertama di situ ada Seven of Swords ya. Seven of Swords-nya reverse. Berarti di sini aku melihat bahwa dia nampak menjelaskan kepada kamu, atau kayaknya di sini dia tuh sudah berbicara dengan kamu ya tentang sebenarnya apa yang dia tutup-tutupi dari kamu. Tentang kebohongan dia, rahasia, atau bahkan sampai ke perselingkuhan yang pernah dia lakukan di hubungan kamu dengan dia. Intinya skenario-skenario yang selama ini dia buat itu sebenarnya sudah dia utarakan ke kamu, dan aku lihat bahwa kamu pun sebenarnya sudah tahu juga gitu kan. Kamu juga sudah tahu tentang kebenarannya, baik itu memang kamu tahu sendiri atau memang dia yang memberitahumu seperti itu. Jadi aku lihat sebenarnya di sini kamu sudah tahu kebenarannya, kamu sudah tahu semuanya gitu ya. Tapi apa reaksi yang kamu lakukan? Aku melihat di sini ketika dia memang menceritakannya untuk meminta maaf, maka aku lihat di sini kamu akan memaafkannya. Tapi apakah ketika kamu ketika dia meminta untuk kembali lagi ya menjalin hubungan dengan kamu, aku melihat kayak kamu belum mau untuk kembali padanya ya. Aku lihat justru malah di sini kamu ingin fokus dulu dengan dengan hidupmu sendiri ya. Sorry ya, kartunya tadi bubar berantakan. Oke, jadi ketika dia ingin meminta balikan lagi sama kamu, aku lihat justru malah di sini kamu memilih untuk fokus dengan dirimu sendiri aja gitu ya, bahagia dengan dirimu sendiri aja dulu gitu. Kamu belum ada pikiran untuk mau kembali padanya, seperti itu aku lihat di sini ya. Dan ya kalau dibilang memaafkan, kamu memaafkannya. Kemudian ada Three of Swords-nya reverse juga aku lihat dari energi dia ini, berarti memang ada suatu rasa kesedihan, penyesalan, dan kehilangan yang dia rasakan ketika kamu sekarang tuh lebih fokus untuk dirimu sendiri aja, untuk lebih memilih hidup dengan dirimu sendiri aja gitu ya. Dia merasa kayak kamu sudah menolak dia atau sudah tidak mau lagi bersama dia, seperti itu. Jadi aku melihat kayak kamu lebih memilih untuk tidak peduli dengan dia saat ini, dan itu yang membuat dia sedih, dan akhirnya di sini dia ingin meminta maaf sama kamu, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia ingin meminta maaf, bahkan aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk yuk kita rekonsiliasi lagi gitu. Dia ingin mengajak kamu untuk kembali lagi, atau dia ingin datang lagi ke kamu. Oke. Bottom of the deck di sini ada Ten of Swords reverse. Ten of Swords reverse. Berarti kan ya aku lihat di sini semua kenyataannya itu sudah terbongkar
terbongkar, aku lihat di sini ya. Semuanya sudah terbongkar, aku lihat di sini. Apapun itu, mau perselingkuhan, kebohongan, skenario-skenario yang udah buat, penipuan atau apapun yang dulu menyakiti kamu, yang dia tutup-tutupi dari kamu, semuanya terbongkar. Makanya di sini dia ingin meminta maaf gara-gara itu semua hubungan kalian hancur. Ya, aku lihat di sini, dan aku melihat ada juga rasa malu dia terhadap kamu, ada rasa bersalah, ada rasa nggak enak sama kamu, ada rasa apa namanya itu, rasa bersalah, rasa malu, rasa nggak enak ya sama kamu. Kemudian di sini ada Queen of Wands ya. Untuk saat ini aku melihat kayak dia mulai mencoba untuk membuat dirinya percaya diri lagi agar ya bisa merealisasikan keinginannya itu untuk datang lagi ke kamu, memperbaiki hubungannya lagi dengan kamu, karena kalau aku lihat di sini kan dia malu ya sama kamu, dia kayak nggak enak gitu loh sama kamu, dia merasa kayak bersalah gitu. Jadi saat ini dia sedang mengatur kebutuhan dia terlebih dahulu. Jadi mengatur kebutuhan itu nggak cuma tentang mentalnya atau kepercayaan dirinya, tapi juga mungkin memang dia harus mengatur keadaan karirnya, keuangan dia, kehidupan dia yang lain atau apa gitu ya. Saat ini kalau aku lihat lagi ada yang butuh dia fokuskan. Dan juga dia sedang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia ya. Sebelum nantinya apapun keputusan yang dia ambil itu justru malah takutnya menyakiti kamu lagi gitu ya. Jadi benar-benar dia pikirin lagi, kalau misalkan dia memang ada keinginan untuk datang, tapi kalau misalkan kamunya tidak welcome, tidak mau menerima dia, takutnya nanti malah kamunya lebih marah dari ini, lebih menolak dia, lebih menutup diri. Nah itu yang dia takutkan, sehingga saat ini dia lebih mencoba untuk mengatur kebutuhan diri dia terlebih dahulu dan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang nantinya keputusan apapun yang diambil jangan sampai melukai kamu kayak gitu. Dan aku melihat di sini kan ada rasa insecure ya dari dia, ada rasa bersalah, ada rasa malu terhadap kamu, sehingga saat ini dia juga harus merasa percaya diri dalam hubungannya bersama kamu. Dia harus berani mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia terhadap kamu. Karena mungkin selama ini dia selalu mendenial, dia selalu mengucapkan hal-hal yang sebaliknya. Misalkan gini, sebenarnya dia cinta sama kamu, tapi dia selalu bilang sama kamu bahwa ya dia hanya menganggapmu teman saja, dia hanya punya sedikit rasa ketertarikan sama kamu atau apalah gitu. Intinya dia kayak nggak mengakui perasaan cinta dia ke kamu. Mungkin selama ini seperti itu ya, sehingga membuat kamu sering merasa terluka ya. Terus itu juga aku melihat dia juga harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keegoisan, karena mungkin selama ini dia itu apa ya, meskipun dia percaya diri itu membuat dia merasa seperti diinginkan ya, justru malah, atau mungkin karena kamu menginginkan dia, jadinya dia merasa percaya diri gitu loh. Dia memiliki apa ya, memiliki aura yang baik gitu loh ya, dia kayak punya kemenarikan gitu loh ya. Mungkin dia ngerasa kayak sok ganteng lah, dia merasa sok apa ya, sok apa ya, kayak tebar pesona gitu loh, paham gak sih ya. Dia karena kamu suka sama dia, kamu ngejar-ngejar dia, kamu yang naksir dia duluan gitu ya, entah kamu yang duluan naksir dia atau gimana, intinya dia tau lah kamu suka sama dia, jadi dia kayak narsis gitu loh ya. Dia ngerasa percaya diri banget karena kamu suka sama dia gitu loh ya. Jadi kayak dia ngerasa kayak dia ganteng banget atau apalah gitu, sehingga dipuja-puja kayak gitu lah ya. Nah terus itu juga aku melihat di sini bahwa mungkin banyak sekali hal-hal tentang kebutuhan kamu atau kebutuhan dia atau pendapat kamu atau pendapat dia yang terlalu dipaksakan, sehingga membuat kamu ngerasa jengkel gitu loh ya, kamu merasa kesal gitu loh ya.
Entah siapa di sini yang terlalu memaksakan kehendak, tapi karena itu semua tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana, itu jadi membuat kesal. Misalkan nih kamu yang memaksakan kehendak gitu ya, memaksakan kehendak, terus itu karena kehendak kamu tidak dilakukan oleh dia, kamu jengkel gitu, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Siapapun deh di sini, aku lihat ada yang ngerasa jengkel dan kesal, tapi kayaknya energi dia di sini. Atau sebenarnya kalian berdua sama-sama jengkel di sini karena tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, karena ada yang terlalu mengekang ya, seperti itu. Oke, aku melihat dari energi kamu di sini ada The Hangman di kartu pertama. Aku melihat kayaknya kamu menghindari dia ya. Selama ini kamu kayaknya meninggalkan dia atau pergi dari dia, karena di sini aku lihat kamu butuh untuk menyembuhkan rasa patah hatimu dulu ya. Mungkin karena itu tadi ya, ketika kamu pernah nanya, dia itu menganggap kamu siapa, atau kamu bertanya tentang perasaan dia sebenarnya tapi dia tidak menjawab sesuai dengan ekspektasimu, karena dia selalu menutup-nutupi ya, atau mendenial perasaan dia terhadap kamu. Kamu merasa bahwa dia ini sebenarnya cinta sama kamu, tapi setiap ditanya dia selalu menjawab dia hanya menganggapmu sebagai teman, sebagai adik, sebagai apalah gitulah ya. Intinya tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan atau ekspektasi kamu gitu ya, sehingga kamu patah hati, kamu kecewa, dan memilih untuk ya udah deh, apa yang perlu dipertahankan, lebih baik aku pergi. Nah kayak gitu ya, aku lihat di sini kamu butuh untuk pergi dan menyembuhkan rasa sakit hatimu, patah hatimu, kekecewaan kamu ya. Dan mungkin gak cuman itu, kalau misalkan cuma ditolak doang ya, mungkin kamu akan masih tetap berkomunikasi dengan dia, tapi mungkin ada sesuatu juga di balik itu yang membuat kamu akhirnya memblokir atau meninggalkan dia gitu. Jadi nggak cuma sekedar ditolak oleh dia atau tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi juga pasti ada masalah di balik itu semua. Ada masalah lain gitu lah ya, sehingga membuat kamu memilih keputusan tegas untuk menghindari dia, pergi dari dia, dan menyembuhkan rasa patah hatimu dari masa lalu kamu bersama dia. Dan kemudian aku lihat di sini setelah kamu selesai dengan patah hatimu, kamu siap untuk memulai awalan baru lagi di dalam hidupmu ataupun di dalam percintaanmu. Terus juga aku lihat di sini sebenarnya kamu pun walaupun kamu sudah sembuh dari patah hatimu, aku melihat masih ada kesucian cinta yang kamu masih miliki terhadap dia ya. Aku lihat di sini kamu sebenarnya masih sayang juga sama dia. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang usianya lebih tua dari kamu ya, intinya kamu dengan dia tidak seumuran, dan aku lihat sebenarnya dia ini juga orangnya bijaksana. Terus juga aku lihat di sini aku lihat di sini kayaknya kamu atau mungkin dia, kalian harus bisa bekerja keras untuk bisa terhubung kembali ya dengan si dia. Kalau misalkan ini kamu ya ingin untuk kembali lagi dengan dia, maka kamu harus bisa bekerja keras untuk bisa terhubung kembali dengan dia. Tapi kalau misalkan dia yang menginginkan untuk kembali kepadamu, maka dia yang harus bisa bekerja keras untuk kembali kepadamu, atau justru malah dari kedua belah pihak. Jadi tergantung aja sih ini ya. Dan ya tergantung dari perasaan kaliannya juga. Siapa di sini yang mau effort duluan kayak gitu. Karena menurut kamu, aku melihat kayak kamu sudah terlalu banyak menghabiskan waktu terpisah ya, sudah cukup lama kalian tidak bersama ya. Justru malah kalau dibanding-bandingkan, kalian lebih banyak berpisahnya daripada bersamanya gitu ya. Jadi lebih memilih untuk kayak ingin mau berjuang lagi. Jadi gimana nih? Sebenarnya dia juga pengen datang ke kamu, tapi mungkin karena sudah ada pemblokiran atau kamu menghindari dia. Nah, dan aku lihat juga setelah kamu sudah tidak kecewa lagi, ya kamu sudah tidak patah hati lagi dengan dia, kamu pun sebenarnya menunggu dia. Kamu juga ingin kembali sama dia.
Tapi mungkin di sini aku lihat ada ego yang menghalangi, kamu ego, dia ego, sehingga ya nggak ada yang mau memulai duluan. Nah itu ya, karena di sini hangman, sebaiknya kamu, kalau misalkan di sini kamu yang memblokir, maka kamu yang harus membuka blokiran itu, memulai duluan untuk berkomunikasi dengan dia, seperti itu. Aku lihat di sini. Oke, kemudian di sini ada apa nih? Apa sih ini nih? Four of Swords. Oh, sorry ya. Tulisannya kecil, kartunya kecil, warnanya gelap dan jauh dari mataku. Jadi sulit dibaca. Oke, Four of Swords. Kenapa kamu menghindari dia? Kenapa kamu patah hati? Jadi bukan hanya karena dia nggak jujur tentang perasaannya ya. Ternyata di sini ketika kamu masih sama dia, ketika kamu masih dekat dengan dia, ketika kamu masih berteman atau apalah bentukan hubungan kalian kemarin, atau kalian pasangan ya, ada rasa tekanan, ada rasa stres, ada rasa cemas, rasa lelah, rasa rasa kecewa ya, yang dimana di sini aku melihat kalian lebih memilih untuk udah deh, lebih baik menghabiskan waktu terpisah aja dengan dia, lebih baik kamu relax dengan dirimu sendiri, merenungi apa yang telah terjadi ya. Terus itu juga toh selama kamu bersama dia, kamu selalu merasa kayak penuh dengan tekanan, ketegangan, kecemasan, rasa stres dan ketakutan yang tidak membuatmu merasa nyaman selama ini. Hanya menunggu, hanya berharap ketidakpastian ini bisa selesai gitu ya, bisa ada kejelasan, bisa ada kepastian, tapi juga kamu nggak menemukan juga kepastian juga dari dia, sehingga kamu sudah capek menunggunya. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi. Terus ini juga yang menjadi alasan kamu kenapa kamu masih memblokir dia dan belum mau untuk membuka blokiran dan belum mau untuk berkomunikasi dengan dia ya, karena ini kamu merasa kayak apa yang kamu perjuangkan ke dia itu kayak nggak dihargai gitu loh, yang nggak ada apa yang kamu perjuangkan itu kayak sia-sia gitu, nggak ada hasil yang bisa kamu dapatkan, nggak ada kejelasan yang kamu terima, seperti itu. Bahkan hanya mendapatkan rasa cemas, takut, ketegangan, rasa stres gitu ya. Dan aku lihat di sini aku lihat juga komunikasi putus sampai sekarang ya. Aku lihat di sini kalau kalian masih memblokir dia, komunikasi sampai sekarang masih putus dan kamu memilih untuk mengasingkan diri atau tidak mau peduli dengan dia, tidak mau berurusan dengan dia atau menyembunyikan diri dari dia. Kamu nggak mau terhubung dulu dengan dia. Tapi aku melihat bahwa pertahananmu nampaknya akan jebol nih. Ya, kamu nanti juga akan membuka blokiran kamu lagi nih. Ya, karena aku melihat di sini menghindarnya kamu atau perginya kamu ini sebenarnya untuk menghadapi stres kamu ya, menghadapi kestresannya kamu akibat ketidakkejelasan dari dia, atau akibat tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan untukmu, sehingga kamu perlu untuk waktu untuk tenang, perlu ruang untuk berpikir, menenangkan diri, seperti itu ya. Makanya di sini kamu memilih untuk menjauh dulu ya, menjauh dulu dari si dia dan menghilangkan stres yang kamu miliki. Bahkan kamu juga sedang memikirkan untuk gimana caranya menghadapi stres di kemudian hari. Kalau misalkan memang harapan kamu ini terjadi, yaitu harapan tentang kalian bisa bersama lagi gitu ya. Misalkan dia datang lagi, atau kamu yang membuka blokiran terus kalian bersatu kembali. Kalau misalkan ada stres, gimana caranya kalian untuk menghadapi stres itu gitu ya, dari kedua belah pihak ya, stres antara kedua belah pihak. Maksudnya itu jangan on off lagi, jangan dikit-dikit menghilang, jangan dikit-dikit pergi. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan kejenuhan itu atau rasa stres itu, kayak gitu aku lihat di sini. Jadi sebenarnya kamu pun masih memiliki pengharapan untuk bisa bersama kembali dengan dia, datang lagi, bersatu kembali gitu. Mungkin kalau hubungan kalian dilihat dari luar ya, dari kacamata orang-orang
di luar kalian ini ya kayaknya hubungan kalian itu terlihat baik-baik saja, padahal tidak. Sebenarnya hubungan kalian itu banyak sekali konflik ya. Ada rasa ketidaknyamanan yang kamu rasakan, bahkan dia juga rasakan terhadap hubungan ini, karena aku lihat tampaknya hubungan kalian ini memang tidak berjalan dengan baik karena juga kalian memiliki masalah komunikasi yang buruk. Mungkin jarang ada komunikasi, ya saling menghindari komunikasi, atau bahkan ya dalam berkomunikasi itu mungkin gak nyambung atau gimana gitu. Intinya ada masalah tentang komunikasi, sehingga banyak sekali ketidaksepakatan yang bahkan mungkin tidak terselesaikan juga. Udah nggak ada kesepakatan, nggak ketemu solusinya juga untuk bisa mencapai suatu kesepakatan. Dan kalaupun ada masalah di antara kalian, kalian itu selalu menekan masalah tersebut, tidak pernah mau menyelesaikan, justru malah kabur. Seperti itu ya. Sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan kalau jika terus-terusan bersama gitu. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat salah satu di antara kalian ada yang menyimpan ketidakjujuran terhadap pasangan gitu ya. Jadi kalau aku rasa sih sebaiknya kamu jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tetap tenang dan amati sampai detail situasinya agar lebih jelas gitu ya. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebaiknya gimana? Kalau memang kamu ingin mengambil suatu keputusan, pikirkan baik-baik dan lihat situasinya dengan jelas. Cari buktinya dengan jelas, seperti itu ya. Oke, gue lihat lagi ceritanya. Kalau aku melihat, kalau dari sisi dia juga sebenarnya dia ini butuh waktu ya untuk bisa menyembuhkan hubungan kalian atau memperbaiki hubungan kalian ya. Dia ini juga sebenarnya butuh waktu. Dia juga butuh waktu yang tepat untuk kapan tepatnya dia bisa memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Karena mungkin memang dia juga lagi ada masalah secara pribadi, mungkin ya masih ada yang perlu dia fokuskan atau dia stabilkan, mungkin dari karir, keuangan, atau masalah keluarga, atau masalah pribadi, atau apapun itu. Jadi kalau aku lihat dari sisi dia, si dia ini butuh waktu untuk bisa menyembuhkan ya hubungan kalian, untuk membuat kemajuan di hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia masih belum bisa memberikan kepastian atau kejelasan untuk waktu dekat gitu ya. Jadi dia butuh waktu untuk menyelesaikan sesuatu yang ini mungkin yang menjadi penghalang kenapa hubungan kalian gak maju-maju ya, karena ini dia masih punya masalah secara pribadi gitu ya. Tapi sejujurnya di sini dia pengen banget kok bertemu dengan kamu, berbincang, menikmati momen bersama kamu, merasa merasa dekat dengan kamu, membangun persahabatan dengan kamu. Ya, aku lihat di sini. Kenapa membangun persahabatan? Karena kalau aku lihat di sini mungkin memang terakhir kali hubungan kalian ada sahabat, atau bisa jadi karena di sini dia juga tidak mau terburu-buru untuk membuat hubungan ini berkomitmen gitu ya. Dia perlu, karena gini ya, dia juga kan masih punya hal yang perlu dia fokuskan. Ya, dia harus menstabilkan karir dulu kah, keuangan dulu kah, atau masalah pribadi dulu kah gitu ya, sehingga belum bisa berani untuk bertanggung jawab untuk kamu ke depannya, sehingga ya dia pengennya kita deket aja gitu, tapi tidak mau kehilangan kamu. Makanya di sini dia pengen bertemu, tapi dekat sebagai sahabat gitu ya, agar kamu tidak lepas dari dia. Jika nanti suatu waktu dia sudah sukses, dia sudah stabil, nah baru dia berani untuk mengatakan ayo kita berkomitmen, ayo kita menikah, ayo kita bertunangan, atau apalah gitulah ya.
Seperti itu. Jadi berpisah dengan kamu dia nggak mau, tapi juga dia belum berani untuk memberikan komitmen ke kamu, kayak gitu loh. Jadi makanya di sini energinya itu, yuk kita bertemu tapi dekat dulu sebagai sahabat, seperti itu. Ya bukan berarti dia tidak cinta, no, enggak. Dia cinta, tapi cinta itu kan butuh pengorbanan ya, butuh action ya, butuh tindakan. Nah, sedangkan di sini dia belum bisa untuk memberikan action, belum bisa berani untuk memberikan tindakan atau tanggung jawab terhadap kamu. Gitu. Ya, oke. Aku akan lihat lagi di sini ada love call. Ya, di sini dia pengen banget mengekspresikan cinta dia. Kenapa? Karena sebenarnya dia memang cinta sama kamu. Dia memikirkan kamu terus. Dia pengen banget memberitahumu tentang perasaan dia sebenarnya. Tapi dia juga pengen ngasih tahu kamu, dia memang cinta sama kamu, tapi belum berani untuk memberikan kamu komitmen. Bisa jadi memang dia lagi ada kesulitan secara materi. Mungkin dia masih punya hutang, masih punya tanggungan, masih punya beban adiknya yang belum disekolahkan ya. Mungkin dia harus membiayai keluarganya. Seperti itu. Entah atau apa deh gitu ya. Dia ini masih punya masalah yang memang harus dia selesaikan dulu gitu. Tapi jujur di sini dia pengen banget mengekspresikan rasa cintanya ke kamu, tapi belum mampu. Jadi dia pengen dia tuh nanti menghubungi kamu. Kalau misalkan kamu di sini sudah membuka komunikasi atau membuka blokiran kamu, di sini dia pengen kok mengatakan atau mengekspresikan cinta dia. Dia akan bilang ke kamu bahwa dia cinta sama kamu. Cuman untuk saat ini dia belum berani untuk berkomitmen gitu. Ya gini, dia orangnya realistis kalau aku lihat ya. Dia ini orangnya realistis. Tanpa kamu aja untuk ada di kehidupan dia, itu aja dia kehidupannya sulit. Apalagi nanti ada kamu, berarti kan dia juga harus menghidupi kamu, harus bertanggung jawab juga terhadap kamu. Oke, mungkin kamu merasa nggak masalah gitu ya, nggak masalah gitu sebenarnya. Tapi dianya bisa jadi dia juga akan menambah beban hidup dia, ya menambah tanggung jawab dia, dan bisa jadi juga dia beranggapan bahwa ya kali kamu mau diajak susah, mungkin kamu bersama keluargamu di sana dengan orang tuamu kamu dimanja, kamu meminta ini itu dengan orang tuamu dikasih, masa iya hidup sama dia kamu susah, mau minta ini itu aja nggak bisa. Nah kayak gitu, contohnya seperti itu ya. Jadi bisa jadi memang ada sesuatu yang dia ini belum selesai dengan urusannya gitu. Tapi jujur, kalau misalkan di sini nanti kamu membuka blokiran, kemudian kamu mau untuk komunikasi lagi dengan dia, dia akan mengekspresikan cinta dia, dia akan memberitahu kamu tentang perasaan dia, bahwa dia cinta sama kamu gitu. Oke, kemudian di sini ada hammer. Saat ini pun dia menyabotase hubungan kalian, atau dia menghindari kamu ya, menyabotase diri dia dari hubungan ini, bukan karena dia ingin pergi total atau pergi selamanya dari kamu, enggak, tapi dia menghindari kamu untuk membangun kembali perbaikan dalam diri dia. Dia ingin membangun kembali tatanan hidup dia, kestabilan hidup dia. Mungkin dulu dia ini orang yang sebenarnya stabil, secara materi dia orang berpunya, tapi mungkin dia terjatuh, entah dia bangkrut, entah dia ditipu, sehingga dia mungkin punya hutang, mungkin punya angsuran, punya keluarga yang harus dipenuhi, kebutuhan perekonomiannya, sehingga saat ini dia menghindari kamu, dia selalu menghindari kamu atau tidak pernah komunikasi dengan kamu atau jarang komunikasi sama kamu itu untuk tidak memberikan harapan palsu gitu loh sama kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan dia intim atau intens komunikasi dengan kamu, takutnya nanti kamu semakin dekat dengan dia, semakin intim dengan dia, dan kamu akan semakin berharap bahwa dia akan memberikan komitmen, memberikan kejelasan tentang hubungan ini. Padahal sebenarnya di sini dia belum siap untuk berkomitmen gitu loh. Makanya di sini ketika saat ini dia belum stabil kehidupannya, dia nggak pernah komunikasi dengan kamu, atau dia tidak berani untuk
berjanji ini itu atau membicarakan ini itu sama kamu, ya karena yaitu dia memang saat ini benar-benar dalam keadaan sulit gitu ya. Jadi mungkin ya pas dia masih berjayanya nih hidup dia, mungkin dia pernah bercerita atau berjanji sama kamu ingin menikah dengan kamu, ingin memberikan ini itu atau melamar kamu atau gimana deh. Tapi ketika dia terpuruk, jadi semakin jarang kan komunikasi antara kamu dengan dia. Nah, ketika komunikasi itu jarang, disitulah masa-masa sebenarnya dia lagi terpuruk. Dia merasa terjatuh. Sehingga dia juga harus fokus dengan keadaan dia yang terpuruk ini. Dan dia juga nggak bisa loh mewujudkan janji-janji dia itu. Gitu. Kalau misalkan tetap dia komunikasi terus-terusan sama kamu pasti nanti akan menagih, kamu juga pasti akan punya harapan untuk dia segera merealisasikan janji-janji dia, seperti itu. Ya, jadi saat ini dia memang sengaja menyabotase diri dia dari kamu agar saat ini dia fokus dulu untuk membangun kembali urusan-urusan dia, membangun kembali kestabilan hidup dia, ya, mengerjakan perbaikan-perbaikan dalam hidup dia yang hancur ini, yang sempat hancur ini gitu loh. Ya, dia ingin membuat hidup dia mapan lagi gitu loh. Ya paling nggak baik deh, paling nggak stabil gitu. Bahkan di sini ada wedding ring. Ya, ada cincin pernikahan. Tuh, dia tuh sebenarnya pengen banget kok bersatu dengan kamu, menikah dengan kamu, ya memiliki ikatan jiwa pengabdian terhadap kamu, ya menunjukkan cinta abadinya terhadap kamu. Dia pengen kok. Tapi ya ini dia sedang berjuang saat ini untuk merealisasikan itu. Gimana caranya? Ya dia menstabilkan kehidupan dia dulu saat ini gitu. Ya. Dan aku melihat di sini ada healthy choice ya. Jadi ada pilihan yang sehat. Jadi menurut dia ini adalah pilihan yang sehat. Maksudnya adalah ketika dia menyabotase diri dia dari kamu, ini adalah pilihan yang sehat agar kamu tidak kesulitan gara-gara dia, kamu gak ikut-ikutan terpuruk kehidupannya gara-gara dia, dan kamu bisa fokus dengan dirimu sendiri, dia juga bisa fokus dengan diri dia sendiri. Kita masing-masing untuk cintai diri kita sendiri dulu, merawat diri kita masing-masing aja dulu, tapi tetap menjaga cinta yang ada di hati ini gitu loh. Ya, dan kita juga punya kehidupan yang bahagia satu sama lain gitu loh. Walaupun saat ini belum bisa dipersatukan, tapi paling tidak kamu tidak terjerumus dalam keterpurukan hidup dia. Dan kamu bisa hidup bahagia di sana, di tempatmu sekarang, dan dia juga bisa fokus dengan masalah dia, dan dia juga lambat laun bisa bangkit ya untuk kesejahteraan hidup dia juga, kayak gitu loh. Kalau aku lihat di sini dia masih benar-benar masih terpuruk gitu ya, masih step by step banget, masih dia usahakan kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan udah masalahnya kayak gini, nampaknya memang akan butuh waktu gitu loh. Ya, untuk bisa stabil lagi tuh butuh waktu gitu. Makanya di sini ada clock ya, dia butuh waktu gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang ada kesalahpahaman juga di antara kamu dengan dia, karena memang dia tiba-tiba lost contact dengan kamu, tiba-tiba ngediemin kamu, tiba-tiba menjauh, tiba-tiba komunikasi menghilang gitu ya. Jadi kamu punya perspektif yang negatif, yang aneh-aneh terhadap dia. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh berpisah aja. Toh aku udah nggak dianggap, toh aku udah dianggurin, toh aku begini begitu. Nah gitu. Makanya di sini kamu memblokir dia. Gitu ya. Jadi inilah kejadiannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk keputusannya silahkan aku serahkan kepada kamu, tapi aku lihat tadi kayaknya kamu akan membuka blokiran kamu lagi terhadap dia. Dan untuk komunikasinya ya silahkan dilakukan kalau kamu ingin melakukan komunikasi lagi dengan dia, karena kalau aku lihat di sini untuk memberikan komitmen ya dia belum siap. Tapi kalau untuk mengatakan perasaannya, ya mungkin dia akan mengatakan perasaannya terhadap kamu gitu. Cuman kalau kamu ajak untuk segera berkomitmen, belum gitu ya. Ya, aku lihat di sini dia akan jujur kok kenapa dia belum siap untuk berkomitmen, atau mungkin kamu juga sudah tahu kenapa dia belum bisa memberikan komitmen ya. Intinya seperti itu.
Oke, ini ada bulan. Bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan ini bulan-bulan spesial di antara kamu dengan dia. Ada Mei, Maret, November, Februari, Juli, Agustus, Januari, satu lagi, dan April. Kemudian aku punya sionya bisa sio kamu atau sionya dia ya. Ada kelinci, aduh potong lagi, ada kuda, ada macan, ada naga, ada kambing, ada babi, ada kerbau, dan ada ayam. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa berhubungan dengan kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Gak harus semua yang ada di sini itu misalkan bulannya nggak sama ya, it's okay, no problem, yang penting ceritanya sama. Oke, ya alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada yang berhubungan dengan kamu dan dia. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.